sarindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Rita Hutagalung Londo. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menyaksikan kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang maha agung. Oh
Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Jemaat kekasih, kita tabiskan ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing persekutuan ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1 yang tertulis, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Hijau
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pada hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena kami sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Yesaya 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikian perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat, mari berdoa. Ya Bapa di surga, di hari Minggu ini kami bersyukur karena kami masih boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami mempersiapkan untuk mendengar, membaca firman Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang mendengar, bahkan dalam perenungan bersama firman-Mu, kami boleh sama-sama dikuatkan dan dimampukan lagi untuk selalu mengucap syukur. Inilah permohonan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Di minggu yang terakhir di bulan Pelkes yang dilakukan oleh Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kita diajak untuk merenungkan dari kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Di bawah sorotan tema
bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Kitab Mazmur adalah kitab yang terkenal di dalam Perjanjian Lama. Di dalamnya banyak mengandung ucapan dan ungkapan puji-pujian dari para pendahulu tentang bagaimana kebesaran Allah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Puji-pujian ini juga merupakan satu lukisan bagaimana karya Sang Agung bagi orang-orang yang bergantung padanya. Bahasa pemazmur untuk orang-orang yang setia adalah orang-orang benar, sementara mereka yang kurang setia digolongkan sebagai orang-orang fasik. Nah, kali ini pemazmur mengagumi karya buatan tangan sang pemilik hidup ini bukan sebatas pada manusia saja, bukan pada sang ciptaan yang agung itu atau termulia itu, tetapi pemazmur menuliskan sebagaimana bacaan kita, dia bicara tentang bagaimana keharmonisan, keasrian ciptaan Allah yang digambarkan pada alam. Jika bicara tentang penciptaan alam raya, pasti saya dan Bapak Ibu mengingat bagaimana kisah penciptaan yang ditulis dalam Kejadian pasal 1. Bagaimana Allah menjadikan sesuatu yang tidak ada, yang kacau balau itu kemudian menjadi rapih dan utuh. Oleh karena itu, Sang Pencipta membahasakan semua yang dilihatnya adalah baik. Itulah gambaran keharmonisan dan keasrian sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur dalam bacaan kita. Dan kemudian hal lain yang dilihat pemazmur berdasarkan perikop ini adalah dalam ayat 10 sampai dengan ayat 15 bacaan kita, pemazmur mengangkat kehidupan orang Israel. Israel yang adalah umat pilihan, mencatat sejarah panjang hidup bersama dengan Tuhan. Dimulai dari kehidupan mereka diperbudakan, kemudian mereka mengalami pembebasan dari kerja rodi di Mesir. Setelah itu kehidupan di padang gurun. Kehidupan Israel dibentuk, kehidupan Israel sebagai bangsa pilihan diperkokoh dengan berbagai jeri juang di padang gurun. Mereka harus melewati laut Teberau sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, perjalanan Israel itu dari perbudakan, pembebasan, perjalanan di padang gurun sampai di tanah berlimpah susu dan madu adalah merupakan karya Allah yang luar biasa. Dan kemudian bagian akhir bacaan kita ditutup dengan perbuatan Allah di tengah-tengah makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini. Kondisi ini semakin membuka tabir bahwa Israel bukan makhluk atau bangsa eksklusif di tengah-tengah bangsa yang lain. Manusia bukan ciptaan eksklusif di tengah-tengah ciptaan yang lain, sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam Kejadian pasal 1. Tetapi bagaimana kehadiran Israel menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa kasih Allah, kuasa Allah ada dan melingkupi semua makhluk. Dengan alasan inilah sehingga pemazmur mengajak bangsa-bangsa yang ada saat itu, manusia pada umumnya, orang-orang benar itu, untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dengan alasan demi alasan, memang kadang-kadang bergantung dari manusianya. Orang bersyukur karena sukses, tetapi ada sekelompok orang yang bersyukur ketika dia mengalami justru peristiwa yang membuat imannya harus mengalami pembelajaran. Saya mengangkat dan melengkapi perenungan ini dengan sebuah cerita.
Seorang tunanetra berjumpa dengan pengusaha. Tunanetra ditanya oleh sang pengusaha, "Kenapa Anda selalu bersyukur dalam kehidupan Anda sekarang?" Apa jawaban sang tunanetra? Dia bersyukur karena dia mengalami peristiwa yang mungkin bagi orang lain sederhana. Karena peristiwa itu dia berjalan di jalan raya yang kendaraannya lalu lalang dengan ramai. Tetapi dia tidak mengalami lecet sedikit pun. Dia bisa menyeberang dengan selamat. Dia tiba dengan selamat di tujuan. Artinya, tunanetra ini mau mengatakan, ketika dia menyeberang dari kiri ke kanan di tengah-tengah keramaian lalu lintas saat itu, di jalan raya itu, kemudian hidupnya terpelihara, hidupnya terjaga, maka dia bahasakan kepada sang pengusaha, itu adalah keajaiban, itu patut disyukuri. Sementara pengusaha melihat apa cerita itu? Lolos dari tabrakan itu biasa. Kenapa biasa? Kenapa bukan keajaiban bagi sang pengusaha? Karena sang pengusaha ini punya mata dua, normal, baik, dia bisa melihat kendaraan lalu lalang. Hal lain kemudian sang tunanetra ceritakan lagi kepada pengusaha. Keajaiban terjadi dalam kehidupan saya adalah ketika di tempat saya berdiri, ketika di tempat saya tinggal terjadi tanah longsor. Ada banyak korban bergelimpangan di sekitar saya, tetapi saya menjadi salah satu yang selamat. Apa kata sang pengusaha? Lolos dari peristiwa longsor. Si tunanetra bukan satu-satunya. Berarti menurut pengusaha itu juga bukan keajaiban. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, sang tunanetra mengatakan bahwa itu adalah keajaiban karena dia masih hidup. Nah, bagaimana dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian? Kita telah melewati bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian. Model pelayanan apa? Barangkali hanya Bapak Ibu dan saya yang tahu. Tetapi bicara kesaksian, sudah seperti apa yang kita nyatakan dalam konteks bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Kesaksian apa yang saya dan Bapak Ibu mau katakan ketika kita masih di rumah, kita ibadah di rumah, bahkan dianjurkan pemerintah di rumah saja. Tidak ada keajaiban, biasa-biasa saja. Bangun pagi seperti biasa, aktivitas seperti biasa, sore hari bahkan malam hari istirahat, selesai. Tidak ada keajaiban. Mari Bapak Ibu, sedikit kita menengok ke belakang. Setelah dinyatakan bahwa mulai tanggal 16 dan seterusnya kita meninggalkan rutinitas sebagaimana biasa kehidupan masyarakat. Berada di rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain sebagainya karena pandemi COVID-19. Mungkin itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita masih sampai dengan hari ini, bulan Pelkes kita lewati, pandemi mungkin sudah bisa kita lewati karena saya dan Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini barangkali tidak terindikasi dan dinyatakan positif. Itu keajaiban Bapak Ibu. Kita anggap, nggak apa-apa, kita masih baik. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita bisa sampai pada hari ini, sekali lagi saya mau katakan, itu merupakan keajaiban. Saya dan Bapak Ibu masih sehat, masih bisa makan, masih bisa istirahat, dan tidak sedang dikarantina. Artinya, itulah yang patut kita sampaikan kepada Allah. Syukur kepada Tuhan, keajaiban hidup kita masih ada sampai kini. Dan Bapak Ibu yang kekasih, tabir terbuka, bekasi Allah ada nyata dalam hidup kita. Keajaiban itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Maka marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita terus mengatakan bahwa Tuhan
Terima kasih untuk apa yang Kau berikan kepada kami. Bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam, saya dan Bapak Ibu masih ada, masih bisa mendengar, masih bisa bersekutu, berdoa, bercengkrama. Bahkan langit yang tadinya abu-abu, pernah dengan polusi yang banyak, tapi kemudian langit itu menjadi biru. Itu juga keajaiban. Lalu lintas yang tadinya padat sekarang berkurang. Itu juga keajaiban. Sekali lagi Bapak Ibu, mengakhiri bulan Pelkes ini, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu senantiasa baik dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan alam semesta ini. Maka itulah keajaiban yang kita alami di bulan Pelkes ini, bahkan di hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari berdoa. Ya Bapa di surga,
Terima kasih untuk kehidupan yang masih kami nikmati di akhir bulan Pelkes ini. Kami percaya Tuhan yang sudah menguatkan jemaat-Mu, Tuhan yang sudah memberkati gereja-Mu, sehingga salah satu program di Sinode GPIB boleh kami dukung bersama. GPIB Jemaat Bukit Sion telah bersama-sama melewati berbagai keajaiban yang Tuhan izinkan kami terima. Terima kasih untuk alam, terima kasih untuk ciptaan yang lain yang ada di sekitar kami, sehingga semuanya menjadi lebih baik. Kiranya firman Tuhan juga akan menjadi dasar bagi kehidupan kami untuk melanjutkan karya tugas dan layan kami dalam kami melihat makhluk ciptaan yang lain, dalam kami bekerja sama dengan alam yang ada, sehingga bulan Pelkes ini sungguh-sungguh menjadi satu batu loncatan tentang pertumbuhan iman kami, bahwa ada banyak keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini dari rumah-rumah jemaat, kami juga bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada setiap orang yang masih menikmati pekerjaan mereka. Kiranya apa yang mereka kerjakan menghasilkan berkat-berkat untuk menopang kehidupan perekonomian, kehidupan rumah tangga yang ada, bahkan juga mendukung pelayanan yang ada. Kami juga bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kiranya Engkau memberikan kesabaran, sehingga di waktu yang tepat mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang dirindukan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berikan kekuatan, berikan berkat-Mu, sehingga makanan, minuman, obat-obatan, perawatan keluarga, pendampingan para medis bisa memulihkan saudara-saudara kami. Bahkan secara khusus kami memohon pertolongan-Mu bagi yang dinyatakan terpapar COVID-19. Tolonglah supaya mereka juga diberikan semangat, berikan satu keajaiban, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan memulihkan dan memberikan kesempatan mereka berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini, kami berterima kasih sebagai satu persekutuan, karena Engkau sudah memberkati GPIB Jemaat Bukit Sion, sehingga di tahun pelayanan 2020-2021 kami telah menyelesaikan satu tugas tanggung jawab untuk memilih fungsionaris PHMJ. Mereka akan melanjutkan tugas pelayanan mereka di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berkati yang sudah bersedia, berkati keluarga mereka yang akan mendukung, sebagaimana rekan-rekan kami PHMJ yang sudah menyelesaikan masa tugas dan pejabatan mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan terus menopang, sehingga kerjasama akan dilakukan dan semakin nyata di jemaat-Mu di sini. Diaken Penatua, seluruh jemaat dari sektor 1 sampai 11, pengurus ke-6 Pelkat, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan, Kau juga memberkati kami, supaya kami bergandengan tangan untuk saling menopang dan menyatakan bahwa banyak hal baik yang Tuhan mau karyakan bagi kami, supaya sungguh-sungguh kehadiran kami menjadi berkat bagi jemaat, bagi masyarakat di sekitar kami. Kami mendoakan pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan. Tolonglah pemerintah bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai ke yang paling rendah, supaya mereka menuntun negeri ini menjadi lebih baik. Bahkan juga orang-orang yang sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi pandemi, sungguh-sungguh kami bisa ikuti, karena kami yakin bahwa pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah
kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Tak lupa kami berdoa untuk mereka yang meraih keberhasilan, baik di pendidikan sehingga boleh lulus, dan sementara mencari lembaga-lembaga pendidikan. Anak-anak kami biarlah mendapat sekolah-sekolah yang tepat sebagaimana keinginan. Orang tua juga menyiapkan finansial untuk menopang semua anak-anak kami. Bahkan mereka juga yang berhasil dalam studi di perguruan tinggi, Engkau memberkati. Tak lupa juga kami berdoa untuk mereka yang berhari ulang tahun secara pribadi dan keluarga. Biarlah Tuhan memberkati sukacita jemaat-Mu ketika mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sa
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran